Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Quraisin dari kelas A7R3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja keuangan dalam analisis laporan keuangan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk menekankan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik, hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan itu telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, di sini ada konsep analisis kinerja keuangan. Yang pertama, menganalisis kinerja keuangan itu dengan cara mengevaluasi pekerjaan masa lalu selanjutnya memprediksi prospek masa depan perusahaan, lalu mengevaluasi kembali yang sudah terjadi di masa lalu agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan kinerja keuangan itu yang pertama yang mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas. Ini maksudnya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun itu. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat likuiditas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan yang pada saat ditagih. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha. Dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, termasuk membayar pokok hutang tepat pada waktunya, serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa menghambatan atau krisis keuangan. Menganalisis kinerja keuangan itu ada tahapnya. Yang pertama itu melakukan review terhadap data laporan. Tujuan melakukan review terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia akuntansi. Yang kedua, melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dan perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Yang ketiga, itu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Ada time series analysis, ini membandingkan secara antar waktu atau antar periode, yang hasilnya akan terlihat secara grafik. Yang kedua ada cross-sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio yang telah dilakukan antara suatu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan. Dari kedua metode tersebut, disimpulkan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut dalam kondisi yang sangat baik, sedang atau normal, tidak baik, dan sangat tidak baik. Yang keempat, melakukan penafsiran terhadap permasalahan yang ditemukan. Langkah yang diambil dalam melakukan penafsiran ini yaitu identifikasi masalah itu, analisis penyebabnya, evaluasi dampaknya, perbandingan dengan benchmark, analisis tren, dan pertimbangan faktor eksternalnya. Contohnya itu seperti penurunan laba bersih. Penurunan laba bersih sebesar 10% tahun ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional dan penurunan harga jual produk. Jadi setiap penafsiran itu selalu ada sebab akibat dalam masalah itu. Terus yang kedua contohnya dalam meningkatkan utang. Meningkatnya utang sebesar 20% tahun ini disebabkan oleh perluasan bisnis dan investasi dalam proyek itu. Dan penurunan likuiditas ini contohnya penurunan likuiditas sebesar 15% disebabkan oleh paduan pembayaran dari pelanggan. Yang kelima, mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Langkah yang diambil dalam melakukan pemecahan masalah ini yaitu adanya identifikasi masalah, analisis penyebabnya dengan mengumpulkan data, pembentukan tim, dan melakukan diskusi terbuka untuk menghasilkan berbagai solusi, evaluasi solusi, perencanaan aksi, dan pemantauan dan evaluasi.
contohnya ini adalah seperti pemecahan masalah, yaitu penurunan laba bersih, mengurangi biaya operasional, meningkatkan harga jual produk, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan meningkatkan utang itu seperti mengurangi pengeluaran yang tidak penting, meningkatkan pendapatan, dan mengatur struktur utang. Serta penurunan likuiditas, seperti mengelola kas dengan efektif, mengurangi piutang, meningkatkan perputaran aktifanya. Manfaat menilai kerja itu ada bagi perusahaan ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Ini maksudnya mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ini maksudnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biayanya. Yang ketiga, memprediksi kinerja masa depan, yaitu identifikasi tren dan pola untuk merencanakan strategis. Yang keempat, mengukur kinerja. Menilai kinerja dan perubahan secara objektif dan sistematis. Dan yang kelima, meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi akurat untuk mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan pengembangan bisnis. Lalu ada manfaat bagi pemangku kepentingan. Yang pertama, bagi investor itu mengevaluasi potensi investasi untuk mengukur risiko. Yang kedua, adanya kreditor, menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Yang ketiga, ada pemegang saham, mengukur kinerja perusahaan dan merediksi dividen. Yang keempat, pemasok, ini menilai kemampuan perusahaan membayar tagihan. Dan kelima, untuk pemerintah, mengumpulkan data untuk perencanaan ekonomi dan pengawasan. Manfaat lainnya yaitu yang pertama, ini dapat meningkatkan transparansi, maksudnya ini memberikan informasi keuangan yang akurat dan jelas. Yang kedua, mengurangi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko keuangannya. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Dan keempat, membentuk perencanaan strategis, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kelima, meningkatkan pengawasan keuangan, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi kebocoran. Sumber materi ini saya kutip dari yang pertama ada Sutrisno Agus dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan tahun 2019. Yang kedua ada J. Fred Weston dan Egwene F. Brigham dalam bukunya Manajemen Keuangan pada tahun 2019. Yang ketiga ada Baritwan, yaitu bukunya Akuntansi dan Analisis Laporan Keuangan pada tahun 2020. Yang keempat, Dwi Martono dalam bukunya Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan tahun 2018. Dan yang kelima, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih.